Perkenalkan, nama saya Rizky SBC, NIM 2012-6160, kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah sistem pendukung keputusan. Kemudian di sini pada nomor 1 yaitu metode SAW. Pada tabel yang pertama di sini adalah data awal, di mana ada terdapat 4 kriteria, di mana ada nilai K1, K2, K3 dan K4 dengan nilainya masing-masing. Kemudian atributnya yaitu A, B dan C. Kemudian pada tabel yang berikut di sini adalah nilai minimum dan nilai maksimumnya. Di sini nilai minimumnya itu didapat dari jumlah nilai dari K1. Kemudian nilai minimum pada K2 ini dijumlahkan dan hasil seperti ini. Kemudian nilai maksimumnya didapat juga dari hasil penjumlahan dari semua nilai dari K1, K2, K3 juga dengan K4. Kemudian ini adalah normalisasi. Tabel yang ketiga adalah tabel normalisasi, di mana nilai normalisasi didapatkan dari nilai K1 dibagi dengan nilai maksimum yang pertama, mendapatkan nilai seperti berikut. Begitu pula dengan yang kedua dan yang ketiga dibagikan dengan nilai maksimum yang pertama, nilai maksimum K1. Kemudian K2 juga sama, nilai maksimum yang pertama dibagikan dengan nilai maksimum, nilai K2 yang pertama dibagikan dengan nilai maksimum dan mendapatkan hasil seperti berikut. Begitu juga dengan yang kedua, ketiga dan K3 dan K4. Kemudian berikut adalah tabel bobot. Lalu kemudian yang berikut adalah tabel hasilnya, di mana V1 itu nilainya didapatkan dari nilai normalisasi itu dikalikan dengan nilai bobot lalu dijumlahkan berurutan sampai selesai dan mendapatkan hasil seperti berikut. Begitupun dengan nilai V2 itu didapatkan dari nilai normalisasi yang kedua dibagi dengan nilai bobot, kemudian dijumlahkan dan hasilnya seperti berikut. Lalu V3 sama dengan nilai normalisasi yang ketiga dikalikan dengan nilai bobot lalu dijumlahkan dan mendapatkan hasil seperti berikut. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan skripnya, yaitu skrip SAW. Kemudian skripnya di sini saya sudah running dan seperti ini hasilnya, yaitu lokasi skor terpondensi AS 0,95 sekian, kemudian B itu 0,62, C 0,78 sekian. Kemudian kita masuk ke soal nomor yang kedua, yaitu metode weighted product. Di sini tabel data awalnya itu terdiri dari 5 kriteria, di mana kriteria yang pertama adalah K1, K2, K3 dan K1, K2, K3, K4 dan K5. Kemudian itu
ada A, B, dan C. Kemudian kita masuk dalam bobotnya, itu ada bobot W1, W2, W3, W4, dan W5, dimana dengan nilai-nilainya seperti berikut. Nilai-nilai dari masing-masing bobot ini dijumlahkan dan totalnya menjadi 1. Kemudian tabel yang berikut ini adalah tabel hasil bagi, di mana nilai dari W1 dibagikan dengan nilai total yaitu 1 dan hasilnya seperti berikut. Kemudian nilai W2 itu nilai hasil bagi dari W2 dibagi dengan nilai total dari bobot yaitu 1 dan hasilnya seperti berikut. Begitu juga dengan W3, W4, dan W5. Lalu kita masuk ke tabel yang berikut adalah tabel S1, S2, S3, dan S4, dimana dengan nilai seperti berikut. Lalu ini adalah total dari dijumlahkannya nilai S1, S2 sampai S4. Nilai ini didapatkan dari nilai hasil bagi dipangkatkan dengan nilai dari masing-masing kriteria, yaitu kriteria yang pertama dipangkatkan kemudian dikurangi dengan nilai hasil bagi, lalu dikalikan dengan nilai G2, di mana nilai K2 dipangkatkan kemudian dibagi dengan 0,5, lalu dikalikan dan nilai K3 yaitu 8 itu dipangkatkan dan dikali lagi dengan nilai dari 0,20 seperti begitu sampai akhir dan mendapatkan nilai seperti ini. Begitu juga dengan nilai B, C, dan D. Kemudian ini adalah total dari semua nilai S1, S2, dan S4. Kemudian kita masuk pada hasil, dimana ini adalah nilai V1. Nilai V1 didapatkan dari nilai S1 dibagi dengan total dari S1, S2, dan S3, dan S4. Kemudian mendapatkan hasil seperti ini, 0,224. Begitu juga dengan nilai V2, itu didapat dari nilai S2 dibagi dengan nilai total, kemudian nilai V3 didapat dari nilai S3 dibagi dengan nilai total, dan nilai V4 didapat dari nilai S4 bagi nilai total. Seperti ini, dan kemudian kita masuk ke programnya. Di sini adalah program weighted product. Di sini di weighted product ini scriptnya, dan ini adalah hasil runningnya, dimana nilai S1 juga 6, sekian, dan nilai S2 5, sekian, nilai S3 7,21 sekian, kemudian nilai S4, nilai V1, V2, V3, dan V4. Lalu kita masuk ke soal nomor yang ketiga, dimana di sini adalah kita di soal nomor 3 menggunakan metode AP, dimana data awalnya seperti sekian, itu ada nilai kriterianya itu ada 4, yaitu nilai C1, C2, dan C3.
lalu menggunakan cost, benefit, dan benefit itu. Kemudian tabel kedua adalah tabel pairwise, di mana nilainya ini seperti berikut. Lalu ini adalah jumlah, di mana jumlah ini itu sum dari jumlah nilai pairwise per kolom, di mana kolomnya itu kolom dari C1 dijumlahkan dan hasilnya seperti berikut. Begitu pula dengan ini C2, C3 dan C4. Lalu kita masuk dalam tabel normalisasi. Tabel normalisasi didapatkan dari nilai C1 dibagikan dengan total dari jumlah C1. Kemudian normalisasi C2 itu kolom yang pertama itu dibagi dengan nilai total jumlah dari nilai C2. Begitu pula dengan C3, C4 dan C5. Dengan saya jelaskan yang C3 juga sama, di mana nilai yang pertama itu dibagi dengan nilai total dari C3. Kemudian hasilnya berikut. Lalu nilai pertama C4 itu dibagi dengan nilai total dari C4, mendapatkan hasil seperti berikut. Dan sama juga dilakukan dengan yang rumus yang sama sampai dengan angka yang kesekian. Lalu ini adalah jumlah normalisasi. Di sini tabel yang pertama itu didapatkan dari sum, menjumlahkan data dari tabel normalisasi, jumlahkan per baris, dimana mulai dari baris yang 0,579 sampai dengan 0,535 mendapatkan hasil seperti itu. Begitu juga dengan yang ini, baris yang ini, dan yang ini itu disum lalu dijumlahkan per baris. Lalu kita masuk dalam jumlah. Dalam data yang berikut ini adalah didapatkan dari nilai jumlah normalisasi bobot kriteria dibagi dengan 4, di mana 4 itu diambil dari karena di data awal itu terdapat 4 kriteria, makanya dibagi dengan, maka jumlah normalisasi bobot kriteria dibagi dengan 4, yaitu mendapatkan hasil seperti berikut. Dan juga hal yang sama dilakukan dengan kolom yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian di sini kita menghitung nilai dari agent vector value-nya, di mana nilai dari hasil dari nilai ini dikalikan dengan nilai dari pairwise-nya, di mana nilai C1 dikalikan dengan nilai dari M19, di mana nilai 19 adalah hasil dari jumlah normalisasi kriteria itu dibagi dengan 4 tadi. Begitu pula dengan nilai yang ini, dan yang ini. Kemudian maka hasilnya didapatkan seperti berikut. Nilai T-nya seperti ini. Nilai T-nya didapatkan dari nilai normalisasi kriteria itu dibagi dengan nilai agent vektor, dimana seperti berikut, dibagi lalu dijumlahkan dan mendapatkan nilai seperti ini. Kemudian nilai C1 itu didapatkan dari nilai T dikurangi 4, kemudian dibagi dengan 4 kurang 1, dan hasilnya seperti berikut. Kemudian nilai berikut adalah nilai R16, dan nilai konsistensinya itu didapatkan dari nilai C1 dibagi dengan nilai R16. Kemudian kita masuk ke programnya.
Kemudian script, kita masuk ke script program PHP. Ini adalah tampilan scriptnya seperti ini, dan di sini saya sudah running dan hasil perbandingan pasangannya itu seperti ini. Kemudian bobot kriterianya itu C2 0,236, C3 0,57 dan C4 0,112. Kemudian kita masuk ke dan di sini kita masuk ke penjelasan soal nomor 3. Di sini jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan metode AP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. Jawaban metode analisis hierarki proses atau HP adalah sebuah pendekatan analisis keputusan yang dapat membantu perusahaan dalam memilih lokasi toko baru. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menggunakan metode HP dalam konteks ini. Langkah yang pertama adalah identifikasi kriteria. Identifikasi kriteria-kriteria yang relevan untuk memilih lokasi toko baru. Contohnya kriteria yang dapat dipertimbangkan meliputi biaya sewa, kepadatan populasi, aksesibilitas, keamanan, persaingan, dan potensi pertumbuhan pasar. Kemudian langkah yang kedua adalah buat struktur hierarki yang mencerminkan hubungan hierarki untuk kriteria dan subkriteria. Misalnya, yang pertama, lokasi toko baru, 1. Biaya sewa, 2. Kepadatan populasi, 3. Aksesibilitas, 4. Keamanan, 5. Persaingan, dan 6. Pertumbuhan pasar. Kemudian langkah yang ketiga adalah berikan bobot relatif, di mana berikan bobot relatif ini untuk setiap kriteria dan subkriteria. Bobot ini mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari satu kriteria terhadap kriteria yang lain. Pemberian bobot bisa melibatkan perbandingan pasangan atau skala penilaian. Kemudian langkah yang keempat adalah bangun matriks perbandingan pasangan. Buat matriks perbandingan pasangan. Untuk menentukan bobot relatif, mintalah input dari para ahli atau pemangku kepentingan untuk mengisi matriks ini. Kemudian langkah yang kelima adalah hitung vektor bobot kriteria dengan menjumlahkan kolom-kolom matriks perbandingan pasangan dan menghitung rata-rata setiap baris. Lalu langkah yang keenam adalah hitung konsistensi. Lakukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa matriks perbandingan pasangan dibuat konsisten. Jika ada inkonsistensi, revisi matriks perbandingan pasangan. Kemudian langkah yang ketujuh adalah evaluasi lokasi. Evaluasi setiap lokasi toko baru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan menggunakan vektor bobot kriteria. Kemudian langkah yang kedelapan adalah pemilihan lokasi. Pilihlah lokasi toko baru dengan nilai tertinggi berdasarkan evaluasi menggunakan metode AP. Kemudian langkah yang kesembilan adalah validasi hasil. Diskusikan hasil dengan tim manajemen atau pemangku kepentingan untuk memvalidasi hasil dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima secara luas. Kemudian berikutnya adalah catatan-catatan penting. Yang pertama adalah melibatkan berbagai pihak dalam pengumpulan data dan pembuatan matriks perbandingan pasangan. Lalu yang kedua adalah memantau dan mengevaluasi konsistensi matriks untuk meningkatkan validitas hasil. Yang ketiga adalah menggunakan perangkat lunak HP yang tersedia untuk membantu dalam perhitungan dan analisis. B. Bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AP? Jawab. Penentuan bobot kriteria dalam analisis hierarki proses atau AHP melibatkan beberapa langkah, terutama dalam pembentukan matriks perbandingan pasangan dan perhitungan vektor bobot kriteria. Berikut adalah langkah-langkah rincinya. Yang pertama adalah identifikasi kriteria. Identifikasi kriteria yang relevan untuk memilih lokasi toko, misalnya biaya sewa, kepadatan populasi, aksesibilitas, keamanan, persaingan, dan potensi pertumbuhan pasar. Yang kedua adalah bangun hierarki. Yang ketiga, berikan bobot relatif untuk setiap kriteria dan subkriteria. Bobot ini mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari suatu kriteria terhadap kriteria yang lain. Pemberian bobot bisa melibatkan perbandingan pasangan skala. Lain contoh misalnya
seperti sekian. Kemudian langkah yang keempat adalah bangun matriks perbandingan pasangan. Buat matriks perbandingan pasangan untuk menentukan bobot relatif. Misalnya jika kita memiliki kriteria A dan B, kita bisa bertanya di tim manajemen. Kemudian yang kelima adalah hitung vektor bobot kriteria. Hitung vektor bobot kriteria dan jumlahkan kolom-kolom matriks perbandingan dengan pasangan dan menghitung rata-rata setiap baris. Kemudian yang keenam adalah hitung konsistensi. Lakukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa matriks perbandingan pasangan yang dibuat konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung nilai konsistensi menggunakan nilai eigenvalue dan eigenvektor. Kemudian yang ketujuh adalah normalisasi vektor bobot. Normalisasi vektor bobot dengan membagi setiap nilai dengan jumlah total vektor bobot. Yang kedelapan adalah pemilihan lokasi. Gunakan vektor bobot yang telah dinormalisasikan untuk menilai dan memilih lokasi toko baru. Dengan langkah-langkah yang Anda menentukan bobot kriteria dan menggunakan metode AHP untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pemilihan lokasi toko baru. Pertanyaan kedua, keputusan analisis sensitivitas. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan menggunakan bobot C1 sebesar 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Jawab, jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangi bobot C1 sebesar 10%, ini akan memilih dampak signifikan pada hasil akhir dari metode analisis hierarki proses atau AHP yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian berikut adalah beberapa cara di mana perubahan bobot dapat mempengaruhi keputusan. Peningkatan bobot C2 contoh awal sebelum perubahan seperti berikut. Kemudian setelah peningkatan 10% pada C2 itu seperti bobot C1 sama dengan 0,4 tetap. Kemudian dengan meningkatkan bobot C2, kriteria dapat menjadi lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Lokasi yang unggul dalam C2 akan memiliki dampak yang lebih besar pada hasil akhir. Kemudian pengurangan bobot C1 sebelum perubahan itu seperti berikut. Setelah pengurangan 10% pada C1 itu hasilnya seperti berikut. Dengan mengurangkan bobot C1, kriteria ini menjadi kurang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Lokasinya yang mungkin unggul dalam C1 akan memiliki dampak yang lebih rendah pada hasil akhir. Kemudian dampak pada pemilihan lokasi. Lokasi yang mungkin unggul dalam C2 akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena bobotnya telah ditingkatkan. Kemudian lokasi yang mungkin unggul dalam C1 mendapatkan keuntungan yang lebih rendah. Sebagai hasilnya, keputusan akhir akan lebih dipengaruhi oleh kriteria C2 sebelumnya. Kemudian meminimalkan dampak. Untuk meminimalkan dampak perubahan bobot beberapa langkah yang diambil antara lain: 1. Konsultasi pemangku kepentingan, kemudian analisis sensitivitas, diskusi tim manajemen, validasi preferensi, dan yang terakhir adalah komunikasi yang jelas. Lalu komunikasi perubahan bobot dan alasan dibalik secara jelas kepada seluruh tim pemangku untuk menghindari ketidakpastian. Perubahan bobot dapat memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan, dan oleh karena itu perubahan tersebut harus dikelola dengan hati-hati dan transparan untuk memastikan keputusan yang diambil tetap konsisten dengan tujuan preferensi dan perusahaan. Kemudian B, apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas AP? Mengapa itu penting? Jawab, analisis sensitivitas dalam konteks AP merujuk pada penelitian terhadap sejauh mana perubahan dalam bobot atau preferensi relatif antara kriteria dan mempengaruhi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Alasan mengapa analisis ini sangat penting dalam konteks AHP. Ketidakpastian preferensi subjektif dapat bervariasi tergantung pada orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian perubahan bobot. Jika terjadi perubahan dalam preferensi terhadap bobot kriteria, analisis sensitivitas
sensitivitas dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan tersebut. Kemudian keadaan hasil. Analisis sensitivitas membantu mengevaluasi keadaan hasil jika hasil sangat sensitif terhadap perubahan dalam preferensi. Kemudian validasi dan konsistensi. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam analisis sensitivitas, perusahaan dapat memvalidasi konsistensi preferensi mereka. Kemudian pengambilan keputusan yang informasional. Analisis sensitivitas memberikan wawasan tambahan kepada pengambil keputusan. Kemudian menangani ketidakpastian. AHP sering digunakan dalam situasi di mana ketidakpastian atau kompleksitas tinggi. Lalu pertanyaan ketiga, diskusi dan evaluasi. Jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasikan dalam DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan. Jawab, integrasi metode analisis hierarki atau AHP ke dalam sistem pengambilan keputusan atau DSS dapat meningkatkan sistematis dan terstrukturnya proses pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa langkah dan manfaat integrasi AHP ke DSS. 1. Identifikasi tujuan pengambilan keputusan. Yang kedua, penentuan kriteria dan subkriteria. Yang ketiga, pembentukan hierarki. Yang keempat, input perbandingan pasangan. Yang kelima, perhitungan bobot. Yang keenam, normalisasi bobot. Yang ketujuh, evaluasi alternatif. Yang kedelapan, analisis sensitivitas. Kemudian yang kesembilan, pemilihan lokasi dan visualisasi hasil. Kemudian yang terakhir adalah manajemen riwayat dan dokumentasi. Lalu manfaat integrasi AHP ke dalam DSS. Automitasi mengoptimasikan langkah-langkah perhitungan AHP, mengurangi potensi kesalahan manusia. Interaktivitas memberikan antarmuka interaktif yang memandu pengguna melalui proses pengambilan keputusan. Konsistensi itu memastikan konsistensi dalam menggunakan metode AHP dan hasil yang dihasilkan. Ketelitian meningkatkan ketelitian dalam perhitungan bobot dan evaluasi alternatif. Pemahaman yang lebih baik memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak bobot pada hasil pengambilan keputusan melalui visualisasi dan analisis sensitivitas. B. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS? Jawab, kelebihan metode AHP dalam konteks DSS. Pendekatan sistematis. AHP memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengatasi kompleksitas dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan hierarki kriteria. Kemudian kemampuan menangani multi kriteria, fleksibilitas, analisis sensitivitas, keterlibatan pemangku kepentingan. Kekurangan metode AHP dalam konteks DSS yaitu subjektivitas. AHP melibatkan subjektif dari pemangku kepentingan. Konsistensi kriteria AHP dapat menghasilkan matriks perbandingan tidak konsisten, mengurangi validiti hasil. Ini bisa menjadi tantangan terutama jika ada mekanisme untuk mengatasi ketidakpastian dan inkonsisten. Lalu sensitivitas terhadap input, kompleks perhitungan. Lalu kemudian cara meminimalkan kekurangan AHP dalam DSS. Validasi dan diskusi melibatkan pemangku kepentingan dalam validasi dan diskusi mengenai kriteria perbandingan pasangan dan bobot yang meningkatkan akseptabilitas dan keadaan hasil. Penggunaan perangkat lunak. Menggunakan perangkat lunak, AHP dirancang khusus untuk dapat membantu mengoptimasikan perhitungan dan meminimalkan risiko kesalahan. Pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan kepada pengguna dan pemangku kepentingan tentang bagaimana AHP bekerja sehingga dapat memberikan input yang lebih konsisten. Analisis sensitivitas. Melakukan analisis secara teratur untuk memahami dampak perubahan preferensi atau bobot terhadap hasil. Hal ini dapat membantu memahami tingkat ketidakpastian dan merancang kebijakan yang lebih tangguh. Auditif dan transparansi. Menerapkan praktik auditif dan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan mencatat dan mendokumentasikan langkah-langkah
HP yang diambil. Pertimbangkan keahlian eksternal, melibatkan ahli eksternal atau konsultan untuk memvalidasi dan memberikan wawasan tambahan pada proses HP. Integrasi HP dalam DSS memberikan alat yang kuat pengambilan keputusan yang sistematis, namun perlu diingat bahwa interpretasi hasil manajemen kekurangan merupakan bagian kritis dari proses tersebut. Sekian dan terima kasih.